Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa melanjutkan ngaji, yang mana biasanya di bulan Ramadan kita biasa mengadakan pesantren kilat dan juga ngaji pasaran atau ngaji kilatan. Namun dalam keadaan seperti ini kita mengadakan cara ngaji yang seperti ini, yang mudah-mudahan menjadi salah satu bukti bahwa kita terus menggunakan waktu untuk memanfaatkan nikmat waktu dari Allah ini, dipakai untuk mencari ilmu yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat dan para umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, di Ramadan ini ngaji kitab Qatrul Ghais atau kitab Qatrul Ghais yang terkenalnya di kalangan kita, di kalangan pesantren di Indonesia, walaupun yang dibacanya itu sebetulnya Masail Abu Laith. Jadi kitab Qatrul Ghais ini mungkin tulisannya Qatrul Ghais. Kitab Qatrul Ghais ini dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Yang kitab Qatrul Ghais itu yang tengahnya ini, yang di dalam kotak ini syarahnya. Sedangkan yang kita baca adalah Masail Abu Laith yang ada di pinggirnya, yang mudah-mudahan dalam 15 hari ke depan atau untuk 15 episode kita bisa selesai menghatamkan kitab ini, sambil berharap kepada Allah membukakan hati dan pikiran kita serta memberikan ilmu dan hidayahnya untuk kita semuanya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita semakin bertambah taat kepada Allah, dengan bertambah ilmu kita semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ngaji kitab Masail Abu Laith atau yang kita kenal dengan kitab Qatrul Ghais, dengan diawali dengan membaca Al-Fatihah, mengirimkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Imam Abu Laith As-Samarqandi, dan juga kepada guru-guru A yang telah mengajarkan ilmunya kepada A, guru-guru kalian, orang tua kita, orang tua kalian semua, dan juga orang-orang yang berjasa kepada kita semua. Dan minta keikhlasan doa Al-Fatihahnya untuk Miftahul Falah, pendiri Miftahul Falah, keluarga besar Miftahul Falah, semua orang yang berada di Miftahul Falah, mulai dari gurunya, santrinya, semuanya, dan orang yang punya hubungan baik dengan Miftahul Falah, orang yang pernah menanam kebaikan dengan Miftahul Falah, dan juga orang-orang yang man awsana bid-du'a, orang-orang yang berpesan kepada kita untuk minta didoakan. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terkhusus untuk muallif atau mengarang kitab ini, yaitu Imam Abu Laith As-Samarqandi, dan juga pensyarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ila hadratihim wa ila hadratina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ngaji kitab ini metodenya seperti biasa, seperti kalian ngaji di pondok. Namun yang perlu diperhatikan, pertama akan bacakan dulu teks Arabnya tanpa terjemah, namun dibaca memakai harokat lengkap. Di saat membaca teks Arabnya aja, itu kesempatan kalian untuk memberikan harokat di kitab kalian atau di teks kitab yang akan kita kaji.
Selanjutnya sama diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Sunda atau istilahnya di pesantren kita yaitu di logat. Setelah di logat baru nanti dijelaskan memakai pengantar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ieu kitab kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani sifat Allah anu maha welas asih di dunia akhirat. Ar-Rahimi sifat Allah anu maha welas asih di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wal aqibatu sareng ari balasan anu sae lil muttaqina eta tetep kangge pirang-pirang jalma takwa. Wassalatu sareng ari tambihan rahmat, wassalamu sareng kasalametan ala sayyidina eta mugi tetep ka junjunan urang sadaya, ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi, wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam muqaddimah kitab ini pengarang kitab Masail Abu Laits atau Imam Abu Laits As-Samarqandi ini mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah ini abtadi'u bil basmalah, abtadi'u bi bismillahi. Saya memulai ngaji kitab ini. Kalau buat kita berarti ngaji. Saya memulai ngaji kitab ini dengan membacakan Bismillah. Kenapa kok kita mulai dengan Bismillah? Ya, karena salah satu sabda Nabi di dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajdam au abtar. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kurang lebih segala sesuatu, segala urusan yang sifatnya baik kalau tidak diawali dengan bismillah, maka itu akan menjadi sesuatu yang kurang berkah. Nah, kitab ini diawali dengan bismillah, kita pun ngaji kitab ini diawali dengan bismillah, sambil berharap kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan keberkahan yang melimpah untuk kita semua. Kemudian Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini adalah termasuk Asmaul Husna. Di dalam logatan Sunda atau di dalam terjemahan bahasa Sunda di pondok itu biasanya diartikan Ar-Rahmani sifat Allah anu maha welas asih di mana dunia sareng akhirat. Ar-Rahimi sifat Allah anu maha welas asih di mana di akhirat hungkul. Yang perlu kita perhatikan pertama, ada salah satu kaidah di dalam ilmu balaghah kalau nggak salah itu. Ziyadatul ma'na tadullu ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Bina itu bentuk kalimat, bentuk kata dalam bahasa Arab. Kalau katanya itu bertambah, bentuk katanya bertambah, hurufnya bertambah, maka itu berarti artinya juga bertambah. Kita tahu lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu kata yang sama. Apa? Rahima. Rahima itu bager, nyaah,
kasih sayang, atau rahmatun. Rahmatun itu ya kasih sayang. Kalau dihitung dari huruf, Ar-Rahman itu lebih banyak, binanya itu lebih banyak dibanding Ar-Rahim. Sehingga kasih sayang Allah dengan Allah yang bersifat atau mempunyai nama Ar-Rahman, Allah itu yang ngasih kasih sayangnya ya di dunia ya di akhirat. Kalau Ar-Rahim itu nama Allah yang dengan Ar-Rahim itu Allah yang memberi kasih sayang hanya di akhirat saja. Apa buktinya? Buktinya dengan nama atau sifat Allah Ar-Rahman yang Allah itu memberikan nikmat di dunia dan di akhirat. Buktinya sekarang di saat kita hidup di dunia, yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan kenikmatan di dunia, yang mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini bukan hanya orang mukmin saja. Tapi siapa? Mohon maaf, orang yang tidak beriman pun kepada Allah di dunia ini tetap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya mereka bisa hidup. Buktinya mereka juga yang tidak iman kepada Allah bahkan bisa mendapatkan fasilitas dunia. Nah, dengan sifat Ar-Rahman inilah Allah memberikan kasih sayangnya ya di dunia ya nanti di mana? Di akhirat. Dan yang Ar-Rahim ini ya udah, yang di Ar-Rahim itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja nanti di akhirat yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi rabbil alamina eta tetap kagungan Allah anu mangeranan sadaya alam. Alhamdulillah di sini biasa kita pun menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah itu segala puji milik siapa? Allah. Di sini kok segala puji? Oh iya, karena pujian yang beredar di dunia, pujian yang beredar di alam semesta ini bukan hanya satu. Para ulama mengajarkan kepada kita, pujian yang berada di alam semesta ini semuanya ada 4 macam. Pujinya Allah terhadap zatnya, pujinya Allah terhadap makhluknya, pujinya makhluk kepada Allah, pujiannya makhluk kepada sesama. Kan sok dilagukeun geuningan ku santri. Di pondok mah kita suka di apa? Dilagukeun, dihariringkeun. Maksudnya apa? Biar kita cepet hafal. Kalau udah hafal nanti kita paham. Kalau paham terus kita insya Allah mudah untuk mengamalkan. Qadimun li qadimin, qadimun li hadithin, hadithun li qadimin, hadithun li hadithin. Puji Allah ka mantenna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka gustina, puji makhluk ka baturna. Qadimun li qadimin, qadimun li hadithin, hadithun li qadimin, hadithun li hadithin. Puji Allah pada zatnya, puji Allah pada makhluknya, puji makhluk pada Tuhannya, puji makhluk ke sesamanya. Ada 4. Puji Allah untuk zatnya, puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada sesamanya, kepada temannya. Mana buktinya Allah memuji zatnya sendiri? Salah satunya kemarin waktu di bulan Rajab ada peringatan Isra Mi'raj. Itu salah satu cerita atau salah satu dalil pegangan kita yang menunjukkan terjadinya kejadian Isra Mi'raj itu kan ada di dalam surat Al-Isra. Ayat pertama di dalam surat Al-Isra itu gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Subhanalladzi,
asra bi abdihi, maha suci zat yang mengisrakan hambanya. Itu subhana di situ maha suci artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Itu pujian apa bukan? Itu pujian. Pujian dari siapa? Pujian dari Allah, karena ini adalah kalamullah. Allah memuji zatnya sendiri. Maha suci Allah, zat yang mengisrakan hambanya di waktu malam. Nah, itu salah satu contoh atau bukti bahwa Allah memuji kepada zatnya sendiri. Allah memuji kepada makhluknya. Gimana? Salah satunya di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad, maksudnya ini firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad, kamu itu mempunyai perangai yang sangat agung, yang sangat mulia. Allah pun memuji kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu bukti bahwa Allah pun memuji kepada makhluk. Yang ketiga, puji makhluk kepada Tuhannya, puji makhluk kagustina. Kita sebagai manusia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka nggak kita memuji kepada? Oh iya. Di saat kita bersin, hasih, alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada siapa? Allah. Ya, bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kemudian kalau di pondok kalian begitu bangun keluar dari kobong, dari kamar masing-masing mau ke jamban, begitu buka pintu kobong keluar mau ke jamban, menghirup udara yang sangat segar, udara yang begitu dingin, sejuk, segar. Terus kita hirup, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Itu pun pujian makhluk kepada siapa? Tuhannya. Yang keempat, puji makhluk kepada siapa? Sesamanya. Puji makhluk kabaturna, hadithun li hadithin. Puji makhluk kepada sesama kita sebagai manusia. Suka kita pernah kan, atau suka kita juga kan sering memuji kepada orang lain. Kita lihat ada temen, kamu tuh alhamdulillah kok baik ya. Atau ngelihat misalnya ada temen, duh si itu tuh udah mah dia baik, terus pinter, terus perhatian kepada orang lain, kepada guru hormat, kepada teman juga dia sayang, kepada adik kelas, kepada adik angkatan juga dia perhatian. Nah, itu kan pujian kita kepada sesama kita. Di sini maksudnya semua pujian yang beredar di alam semesta ini, 4 macam pujian. Allah memuji zatnya, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Tuhannya. Memuji dan beribadah, menyembah, itu juga adalah salah satu bentuk pujian makhluk kepada Allah. Makhluk memuji kepada sesamanya. Ini semua yang memiliki pujian yang 4 macam ini hanya zat yang satu, yaitu siapa? Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Kalau kita sudah mengetahui, kalau kita sudah meyakini bahwa semua pujian yang ada di alam semesta ini, semua pujian yang beredar dan yang dipakai di alam semesta ini, itu semua adalah milik Allah, maka di saat kita mendapatkan pujian dari sesama, enggak kemudian kita akan takabur. Enggak kemudian kita akan sombong. Karena apa? Karena kita harus yakin dan kita sekarang sudah tahu bahwa semua pujian yang ada di alam semesta ini yang memiliki hanya siapa? Allah. Misalnya ayah memuji, kamu semakin kesini kok semakin ganteng, kamu semakin kesini kok semakin cantik. Lah, kalau memang itu pujian, maka kita sadari bahwa pujian itu milik Allah, sehingga kalau orang yang mendapatkan pujian itu sadar bahwa pujian semuanya adalah milik Allah, dia pun akan segera mengembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Kamu kok semakin sini kok semakin ganteng. Alhamdulillah.
Karena semua pujian yang ada di alam semesta ini yang memiliki adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, anu mangeranan sadaya alam. Ya, Rabbun itu Allah dengan sifat Rabbunnya, Allah itu yang mengelola, yang ngurus, yang ngatur. Ngatur apa? Ngatur semua alam semesta. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin, bukan hanya hewan, bukan hanya bumi ini, tapi semua alam semesta yang kita lihat, yang tidak kita lihat, yang terpegang sama kita, yang tidak terpegang, yang kita dengar, bahkan yang tidak terdengar, bahkan ada yang sudah terpikir oleh kita dan ada yang tidak atau belum terpikir oleh kita. Itu semua yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengaturan Allah, perhatian Allah dengan sifat-sifat Allah yang maha agung, yang akbar, yang al-azim, al-a'la. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tertidur. Semuanya diperhatikan oleh Allah, selamanya Allah perhatikan. Selamanya Allah perhatikan. Pernah ngasih perumpamaan sama kalian. Nah, punten. Ini bulu yang ada, jangan semuanya dulu. Yang ada di wajah, yang di kepala kita aja. Nanya, ini kan kita kasih nama apa? Rambut ya. Rambut, ini jenggot, ini kumis, ini alis, ini bulu mata. Cik, kalian lihat punya kalian, kalau mau lihat punya juga mangga. Ini kan warnanya sama, rambut yang ini. Ini kan jenisnya juga sama. Ini bulu, ini bulu. Ini rambut, alis, bulu mata, kumis, jenggot. Ini kan sama. Sejenis, sewarna. Kalau ada yang nggak sewarna, berarti itu dibikin-bikin. Ada katanya saya tetangga. Gimana tetangga kamu? Alisnya hitam, tapi warna rambutnya merah. Oh, itu berarti Bu Ceri. Bule ngecat sendiri. Itu bulkam, bule kampung atau bulbel, bule belel. Nah, ini kan sama nak? Sama, rata-rata orang itu pasti sama. Warna rambut dan jenisnya sama. Tapi punten, rambut yang ada di kepala atau bulu yang ada di kepala yang kita sebut dengan rambut ini berbeda dengan ada yang di atas mata ini atau yang kita sebut dengan nama alis. Punten, perhatikan. Potong rambut itu biasanya sebulan sekali. Paling telat 40 hari. Kalau udah 40 hari, udah sebulan kok belum, udah nggak betah. Potong lagi. Manjangin terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang, usia sekarang berapa aja? 38. Walaupun perasaan 23. Sampai usia sekarang ini, dari mulai lahir alhamdulillah nggak pernah potong alis, nggak pernah potong bulu mata. Padahal ini semua bahannya, jenisnya, warnanya itu sama. Coba kalau misalnya Allah lupa ya. Alis punya pajar yang sebelah kanan sama Allah nggak keperhatikan. Buktinya gimana? Oh, itu katanya alis punya pajar manjangin terus sebelah. Tapi sebelah aja yang ini enggak. Kan enggak. Semuanya seperti itu. Dan ini semua yang ngatur Allah, ini semua yang mengelola Allah. Allah itu tidak pernah ngatur, tidak pernah lupa kepada semua makhluknya. Dan Allah adalah Rabbul Alamin, yang mengatur, yang mengelola, yang ngurus seluruh alam. Makanya patut bangga. Patut selalu bangga kalau alhamdulillah, ya Allah, Allahu Akbar. Tuhanku ini, Allah ini memang paling hebat. Karena kalau aku punya Tuhan tidak hebat, ada yang mengalahkan. Makanya Tuhan itu keren. Allah itu lebih keren. Kalau kata teman-teman dulu di pondok itu akron. Karena keren itu sifat dan akron itu adalah isim tafdil. Jadi isim tafdilnya keren itu apa? Akron. Kabir itu besar, kalau paling besar berarti akbar. Keren itu keren, kalau paling keren berarti akron. Nah, ya alhamdulillah kita harus bersyukur. Makanya
nikmat, termasuk nikmat yang besar di saat kita hidup di dunia ini, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mau beriman kepada Allah. Bahkan sampai hari ini, alhamdulillah kita bisa mempertahankan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus disyukuri iman ini dan harus dipertahankan, dijaga, bahkan semakin hari harus semakin ditingkatkan. Wal aqibatu lil muttaqin, balasan baik itu hanya untuk orang yang bertakwa. Maksudnya gimana? Nanti di akhirat itu, atau ya, mohon maaf, dari dunia sampai akhirat, balasan kebaikan yang Allah siapkan itu hanya untuk orang yang bertakwa. Hanya untuk orang yang bertakwa. Yang bertakwa gimana? Yang selalu berusaha untuk melakukan semua ketaatan kepada Allah dan berusaha menjauhkan dirinya, menjaga, mencegah dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalam, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya. Poinnya di dalam salawat ini, satu, makna salawat. Salawat itu, as-salatu atau salawat yang kita maknai salawat, di dalam arti bahasa Arab, as-salatu hiya doa. Salawat itu adalah doa. Adapun kalau kita mau melihat kepada salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di situ dilihat bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat sudah melantunkan, sudah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, hai orang-orang yang beriman, bersolawat dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad. Berarti di sini ada sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari kita sebagai orang yang beriman. Apa sholawat dari Allah? Sholawat dari Allah itu adalah rahmah, kasih sayang. Jadi Allah sudah bersalawat kepada kanjeng Nabi. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat bersalawat kepada kanjeng Nabi. Apa salawatnya atau isi salawat malaikat kepada kanjeng Nabi dari Allah kepada kanjeng Nabi itu? Isi salawat malaikat kepada kanjeng Nabi adalah istighfar, memohonkan maghfirah. Para malaikat memohonkan maghfirah, minta maghfirah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sholawat yang kita lantunkan dan salam yang kita ucapkan kepada kanjeng Nabi, sholawat yang dari kita itu adalah doa, mendoakan kanjeng Nabi. Kok mendoakan kanjeng Nabi? Ya, kita mencari keutamaannya, berharap keutamaannya, karena Nabi pun di dalam salah satu hadisnya bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu salawat saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Wa alihi wa ashabihi, dan keluarga kanjeng Nabi serta para sahabatnya, atau terutama para sahabat kanjeng Nabi. Alihi di sini adalah keluarga kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alihi ini, kalau kita melihat kepada arti alihi, keluarganya Nabi, itu ada dua versi pengertian. Yang pertama, yang secara khusus dan secara umum. Yang khusus ini, keluarga kanjeng Nabi adalah Bani Hashim wa Bani Muthalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muthalib. Sedangkan yang versi umum adalah kullu man amana bihi. Semua orang yang beriman kepada kanjeng Nabi. Berarti sampai sekarang ini semua orang yang beriman kepada kanjeng Nabi itu termasuk ke dalam keluarganya dalam sholawat ini. Kita semua iman kepada kanjeng Nabi. Oh, berarti kita pun keluarga kanjeng Nabi. Lah kemudian, apa enggak tumpang tindih? Di saat di sini sholawat dan salam semoga tercurah kepada kanjeng Nabi dan juga keluarganya. Terus di sini disebutkan wa ashabihi dan sahabatnya. Apa enggak tumpang tindih? Kalau misalnya semua orang yang beriman kepada kanjeng Nabi itu termasuk dalam alihi, berarti sahabat juga iya. Kenapa harus disebutkan sahabat? Oh, mendapatkan jawabannya waktu ngaji ke Syekh Yusri itu, kata Syekh Yusri, wawunya di sini wa ashabihi atau wa sahbihi
itu diartikan atau mengandung makna wawu litakhsis, khusus. Jadi wa alihi dan keluarganya Nabi, terutama para sahabat. Kenapa sahabat kok harus disebutkan dan harus diutamakan? Ya, karena banyak sekali penjelasan dan sabda dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat kanjeng Nabi. Sekarang kita pakai logikanya saja. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Sekarang punya anak yang ada itu, anak kandung A yang ada baru satu, Marwah. Kalau A sayang sama Marwah, kemudian Marwah main ke lapang, main kemana aja dia main. Kalau A sayang, apa kalau ngelihat Marwah bareng sama orang yang nakal, anak yang nakal, apa akan A biarkan? Oh enggak. Tapi gimana? Kalau A mampu, A punya kekuasaan, akan A pilihkan anak-anak kecil yang seusia Marwah yang baik-baik aja. Dan hanya mereka yang akan mendampingi Marwah. Allah itu sangat sayang kepada kanjeng Nabi. Allah itu sangat mampu, maha kuasa. Oleh karenanya, sahabat orang yang mendampingi kanjeng Nabi itu adalah orang-orang pilihan Allah. Sehingga di sini pantas wa alihi dan keluarga kanjeng Nabi, wa ashabihi, terutama para sahabat kanjeng Nabi. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.